bertahan dalam rumah tangga kalau dia mau perbaiki atau kita bercerai saja. Tapi kalau kita tidak tahu jangan. Ya. Dalil perempuan mungkin. Dalil untuk laki-laki juga sama. Sudah tahu belum? Kalau Nabi SAW mengatakan kalau kalian datang dari safar, laki-laki ya, datang dari safar. Maka jangan masuk ke rumahnya kecuali sudah menginformasikan dulu pada istrinya. Dalam riwayat lain, jangan dia sengaja mencari-cari kesalahan istrinya. Informasikan, saya mau datang ya, pesawat saya jam sekian. Tidak usah buat kejutan. Nanti antum datang rambutnya berantakan, badannya bau busuk, antum kecewa sendiri kan. Apa kata Nabi SAW? Agar si istri itu bisa sempat menyisir rambutnya, membersihkan kemaluannya. Karena biasa orang kalau safar datang terjadi interaksi biologis. Jadi nggak usah bilang, saya mau tahu dia selingkuh nggak ya. Nggak perlu, nggak usah. Urusan dia sama Tuhannya. Ikhwah akhwat sekalian, sederhanakan tugas kita suami istri. Saya dan semua ikhwah sini sebagai suami, ini kita bertugas hanya sampai ajal datang. Tidak usah bebankan kita di luar kemampuan kita. Kalau depan mata salah kita luruskan. Kita tidak tahu nggak usah dikorek-korek. Ada kebaikan kita dukung, selesai. Kalau dia sembunyikan urusan dia sama Tuhannya. Gak usah kita habisin waktu untuk itu. Begitu juga dengan akhwat kita. Tugas Anda sebagai istri hanya sampai ajal datang. Untuk apa repotin lagi nambah-nambah hal-hal yang tidak diperlukan? Kan gitu. Makanya Nabi SAW mengingatkan bahkan kalau ketahuan pasangan kita melakukan satu perbuatan salah, kata Nabi SAW, man satara musliman satarahullah yaumul qiyamah. Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan tutupi aibnya pada hari kiamat. Kalau di depan mata dia buat kesalahan, kita sudah ingatkan dia tidak mau dengar, ya sudah. Kita berpisah saja. Karena untuk apa habisin umur dengan orang yang tidak mau perbaiki keadaan. Tapi kalau dia mau perbaiki, dia sekarang seperti lagi dirangkul oleh syaitan, kita sedang lepaskan dari syaitan itu. Bantu dia untuk keluar dari kesalahannya. Mungkin setelah itu dia lebih bertakwa kepada Allah daripada kita. Kemudian dia meninggal derajatnya lebih tinggi di surga. Mungkin dia bisa angkat kita ke sana. Maka seperti itu Allahu a'lam langkahnya. Jadi teman-teman sekalian berhenti untuk membuka dan menambah banyak PR dalam rumah tangga kita. Terutama dalam masalah memeriksa dan sengaja memata-matai pasangan masing-masing. Pertanyaan terakhir Ustaz sebelum kita tutup sesi ini Ustaz. Bagaimana hukumnya jika rumah tangga sudah tidak saling bahagia Ustaz antara suami atau istri tapi malah pelariannya dengan cara berselingkuh Ustaz? Kebahagiaan itu akan didapatkan teman-teman sekalian kalau orang memang menjadikan kebahagiaannya tolok ukur penilaiannya adalah agama. Kapan seseorang itu bahagia? Dalam agama kalau pada saat dia menjalankan tugas dan kewajibannya. Dia mengejar pahala. Sang suami mengejar pahala dari istrinya. Istri mengejar pahala dari suaminya. Nah kalau dia lakukan ini, maka dia akan dapatkan kebahagiaan. Karena dia merasa selalu mendapatkan peluang pahala dari pasangannya. Indah sekali kan rumah tangga itu kalau suami sibuk. Apalagi yang bisa mengembirakan istrinya. Apalagi yang bisa dia berikan. Dari fasilitas, dari nafkah. Dari kegembiraan, dari apalah yang dia bisa berikan. Maka dia selalu dari situ ke situ lagi. Ini akan membuat kebahagiaan. Dia sendiri bahagia karena bisa memberikan sesuatu pada pasangannya. Pasangannya juga akan bahagia. Terbalik juga begitu. Kalau seorang istri sibuk, ini suami saya, bagaimana saya membahagiakan dia, bagaimana saya kejar pahala dari dia dengan pelayanan, dengan apa saja, cinta, kasih sayang dan seterusnya. Maka dia sibuk di situ. Ya kan dia akan merasakan bahagia. Karena kebahagiaan itu pada saat kita bisa memberi sesuatu pada orang kan. Kita merasa ada kepuasan sendiri. Nah itu gambaran dalam agama Islam. Jadi kapan kebahagiaan itu hilang? Kalau orang tidak menjalankan agama dalam hidupnya. Tolok ukurnya bukan agama, maka kebahagiaan itu akan hilang. Karena yang dijadikan kebahagiaan adalah tontonan. Rumah tangganya orang non-muslim misalnya. Ya penuh dengan perselingkuhan, penuh dengan pelanggaran-pelanggaran agama. Ini jadi masalah.